ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, gurunya standby. Jadi kita nerima tamu mereka sendiri, padahal kepala sekolahnya tidak ada. Nah kita kepengennya seperti itu di Bangka ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua penonton. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada perwakilan dari pengawas sekolah ya Bu ya. SD. Pengawas SD dari Kabupaten Bangka. Ya. Ya. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nung Nurbaiti SPD. Bener ya Bu ya? Benar ya. Ya. Terima kasih Bu atas kedatangannya sudah dan waktunya untuk berwawancara sama kita Iya, Erin ya. sama-sama. Ya. Oke, sedikit pertanyaan kepada Ibu terkait pendidikan di Indonesia. Ya, karena kan sekarang lagi masanya COVID. Ya, COVID. Sekolah pun 50% ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang pendidikan di Indonesia sekarang? Ya. Pendidikan Indonesia sekarang pada masa COVID ini memang sangat minim sekali ya ilmu, sangat tragis sekali bagi anak-anak didik kita yang tadinya anak didik sudah semangat belajar untuk menuntut ilmunya untuk ke jenjang yang berikutnya. Namun dalam kondisi COVID sekarang ini terpaksa anak-anak tuh selama ini belajar dari rumah secara daring atau luring. Namun kita ini baru-baru ini sudah masuk udah PTM ya. Nah, PTM ini diusulkan oleh pemerintah kita untuk berjaga jarak, maka dimasuklah dengan waktu dengan persentasenya 50% 50%. Jadi kalau jumlah muridnya 28, kita masuk 14. Itu maksudnya untuk menjaga terjadinya kerumunan antara siswa-siswa bermain, maka dibatasi seperti itu. Itu untuk zaman masa sekarang ini. Dan mudah-mudahan ke depannya corona ini cepat berlalu ya, penyakit ini mudah-mudahan berlalu sehingga anak bisa normal kembali masuk ke sekolah. Dan dengar kabarnya rencana tahun depan juga udah mau 100% ya Bu ya? Amin, mudah-mudahan itu baru direncanakan. Kita melihat dulu levelnya yang ada di masing-masing provinsi, apakah itu masih banyak ya level yang terpapar oleh COVID tadi. Kalau sudah agak aman mungkin 50% menjadi 70% atau 100%, itu rencananya. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, itu Bu untuk kalau untuk yang nasib di pelosok Bu, sekolah-sekolah yang di pelosok atau di perbatasan Nusantara Bu, kita ngomongnya di Bangka Belitung aja deh Bu, ya. Termasuk sekolah yang pelosok-pelosok. Ibu ada ngawas di sekolah pelosok juga Bu? Ada. Saya yang dikatakan pelosok ya lumayan jauh dari transportasi ya, yaitu di Sumarko. Sumarko itu adalah perkebunan sawit di sana. Nah itu jauh jaraknya dan jarak tempuhnya jauh, jalannya pun sangat jelek sekali sehingga mobil pun tidak bisa masuk. Kalau mobil masuk pun nyalep ya gitu ya ini. Jadi pakai motor pun masih milih jalan. Sehingga untungnya di sana ada sekolahan yang terpencil, mereka bisa jalan kaki menuju ke sekolahan. Itu juga tetap diberi waktu jarak 50% masuk untuk menjaga berkerumunan tadi. Nah itu lebih kali yang susahnya kalau daring luring pada masa kemarin tuh mereka nggak bisa karena tidak ada sinyal, ya tidak ada sinyal, tidak ada internet, tidak ada apapun. Jadi mau daring mau luring nggak bisa, sehingga guru-gurunya itu mendatangi ke rumah-rumah di pelosok itu. Jadi yang saya lihat kemarin itu gurunya datang ke rumah-rumah. Karena ya jauh, sinyal pun tidak ada juga anak-anak banyak sekali yang tidak mempunyai HP Android. Ya mau tidak mau guru harus datang ke rumah secara bergilir, secara sedikit-sedikit waktunya gitu, dibagi waktunya. Tapi jumlah siswa yang di sana tetap sangat memenuhi standar atau di bawah standar Bu? Alhamdulillah karena di situ ada camp, ada tempat perumahan untuk para pekebun, pegawai. Sehingga muridnya penuh juga sekitar 100 lebihan gitu, lumayan. Tetapi dia tidak langsung selamanya di 6 tahun atau kadang-kadang baru 6 bulan 3 bulan sudah pindah
Jadi ibarat hanya numpang aja. Tidak menetap. Tidak menetap. Jadi numpang ada 3 bulan. Nanti di sini tidak ngajar lagi, pekerjaan orang tuanya pindah lagi gitu ya. Itu kasihan dari sekolahnya, yaitu administrasi sekolah kadang-kadang yang jadi beban bagi sekolahan itu. Dan untuk mutu pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Kita bicara yang untuk mutu pendidikan yang di Bangka Belitung, Bu. Khususnya yang misalkan sekolah yang Ibu jadi apa? Ibu mengawasi sekolahnya itu, mutunya gimana, Bu? Kalau Bangka Belitung khususnya seluruhnya sih, Ibu tidak bisa menjelaskan ya, karena Ibu di Kabupaten Bangka ya. Kalau di Kabupaten Bangka ya standar memang jauh beda dengan yang di Jogja, yang di luar Bangka memang sangat jauh. Karena apa? Murid di Bangka ini tadi terkendalanya oleh gadget ya, kayaknya kurang. Bagi orang yang tidak mampu, tidak bisa mempunyai Android yang lengkap, mungkin HP juga HP yang center yang biasa, sehingga tidak bisa menerima. Dan gurunya juga banyak sekali guru yang lama yang tidak menguasai IT tadi, sehingga ketinggalan. Jauh memang kondisi guru di Pulau Bangka ini dengan di luar Jawa. Jadi di luar Jawa itu sangat aktif sekali guru-gurunya, walaupun sudah tua dia mau belajar. Kita minatnya kita di Bangka ini, guru-guru itu ada yang sudah berminat walaupun sudah tua, tapi ada juga yang ogah-ogahan gitu, yang males, kita udah tua, sebentar lagi mau pensiun gitu ya. Sebenarnya kan kita selaku pendidik tidak ada masa pensiun, maju terus. Jadi memang ya, beda juga. Ibu pengalaman kemarin sudah studi banding ke Belitung gitu, sangat bagus ya. Ada 2 contoh sekolah, ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, gurunya standby. Jadi kita nerima tamu mereka sendiri, padahal kepala sekolahnya tidak ada. Nah kita kepengennya seperti itu di Bangka ini gitu ya. Jadi tergantung juga sekolah itu mau menerima nggak masukan-masukan dari kitanya gitu. Nah bicara tentang pelajar di Bangka Belitung nih, Bu. Ya. Moral pelajar sekarang itu seperti apa sih, Bu, menurut Ibu? Kayaknya kalau moral pelajar sudah ikut-ikutan ya, apalagi dengan adanya alat IT, gadget seperti ini anak-anak masanya tidak masuk lagi waktu itu kan. Jadi dia main HP terus, yang bagi ada punya HP, yang tidak punya HP dia numpang dengan kawannya, jadi ikut-ikutan dan selalu ingin tahu. Padahal yang di HP itu kronologisnya itu tidak baik, tapi karena mereka tuh pengen ikut-ikutan, jadi mengikutilah tradisi atau gaya-gaya hidup mereka dari gadget ini. Jadi alat ini ya, alat gadget kita ini itu ada positif dan negatifnya, tergantung kita mau menyikapinya, mau yang positif atau mau negatifnya gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya ya, ke orang tua, ke masyarakat gitu ya. Di Kabupaten Bangka sendiri, Bu, apakah pernah terjadi diskriminasi gaji guru, gaji pegawai dan lain-lain lah dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah maupun dari pemerintahnya sendiri, Bu? Kayaknya malahan enggak ya. Kalau enggak, kalau dari pemerintah ya. Malahan yang GTT dan PTT ini tahun 2022 Bupati sudah mencanangkan, mengungkapkan akan dinaikkan 200.000 rupiah kalau nggak salah ya, untuk GTT dan PTT. Cuman kita kasihannya yang guru yang dibayar oleh APBN. Nah ini dia statusnya apa? Dia SK-nya itu SK kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah yang tidak bijaksana, yang semaunya dia gitu, mau diturunin, mau dinaikin gajinya, ya kasihan. Ya, jadi saya juga berharap selaku pengawas untuk pemerintah, untuk tenaga yang dibayar oleh APBN juga diperhatikan. Terus kemarin alhamdulillah guru-guru kita sudah masuk ke P3K ya, sudah banyak yang lulus itu untuk guru. Sedangkan yang untuk PTT-nya, petugas TU kayak perpustakaan, sudah berbelas-belas tahun, ada nggak pengangkatannya gitu? Nah itu yang kita pengen ke situ, ada nggak gitu ya pengangkatan pegawai negerinya gitu. Karena tanpa ada TU, tanpa ada operator, sekolah itu mati dimanapun kalau nggak ada, karena TU itu penggeraknya, jantungnya. Kalau di situ tidak operator tidak ada, kepala sekolah tidak bisa bergerak apapun, dan sekolah ini mungkin mati kutu lah. Karena segala sesuatu administrasi sekarang kebanyakan pakai TU, ya sistem aplikasi yang dimana kita mungkin kepala sekolah yang banyak sibuk dan guru-guru kan hanya ngajar saja, sistemnya kan kita nggak bisa. Gitu. Jadi
mereka yang Theo sungguh luar biasa sekali dengan aplikasi yang baru, sangat paham benar gitu ya. Jadi semoga kedepannya nanti pemerintah juga Memperhatikan lah benar, Bu. kepada PTT itu tadi, tenaga-tenaga honorer khususnya yang di APBN, juga pegawai negerinya mudah-mudahan bisa diangkat gitu ya. Ibu selaku pengawas di Kabupaten Bangka, tahu nggak Bu penyebab kenapa sih sistem pendidikan di Indonesia ini selalu berubah-ubah, Bu? Ya, emang dari dulu berubah-ubah ya. Dari zaman ibu aja kurikulum berubah-berubah. Jadi KTSP kan? iya banyak sekali ya. KTSP kalau tidak selingkuh poligami ya. Guyon aja ya. CBSA catat buku sampai habis gitu ya. Itu zaman dulu-dulunya gitu ya. Jadi kayaknya tergantung menteri. Menteri ya. Hanya enggak katanya apa tidak tergantung menteri, nyatanya kita ya realitanya seperti itu. Ya menteri kemarin harus begini, sekarang begini lagi gitu ya. Apalagi sekarang zaman online semuanya, gaji online, laporan online gitu ya, kerja online, semuanya bisa online, bisa kawin online juga mungkin ya. Daring ya. Daring ya. Ya. Ada nggak Bu pesan atau kesan yang Ibu mau sampaikan ke guru-guru mungkin atau ke orang tua siswa yang kebanyakan sering mengeluh karena tugas anaknya itu selalu menumpuk, Bu? Nah, ya, gini ya, saya memang sudah dengar itu ya, nggak usahkan orang tua lain di zamannya kita COVID ini secara daring luring, guru tuh tidak memberikan materi, terus memberikan tugas yang begitu numpuknya. Tanpa ada materi, tanpa ada penjelasan dulu, buka halaman sekian, buka PR ini tambah banyak gitu. Sebenarnya tidak seperti yang kayak begitu ya, jelas orang tua marah. Capek orang tua yang bekerja, dua-duanya bekerja, pulangnya sore, anak banyak numpuk PR, uring-uringan akhirnya nanti ke DRT kepada anaknya, nanti anaknya nggak mau ngerjain terlalu banyak, dipukullah anaknya, dimarahin anaknya, terus anak ke sekolah juga takut tidak mengumpulkan tugas, nilainya turun. Jadi saya harapkan sebenarnya zaman yang COVID ini tidak mesti terlalu banyak membuat tugas kepada siswa di rumah. Jadi cukuplah satu hari itu berapa mupel yang penting urgennya juga itu kan sudah kita sesuai dengan kurikulum nih. Kita sudah diajarkan, bukan diajarkan, sudah membuat kurikulum, KD-nya, indikatornya sudah disederhanakan di zaman COVID ini. Maka fleksibel aja sih, seharusnya fleksibel, guru itu fleksibel, ambillah KD yang terendah, indikator yang terendah gitu ya untuk pembelajaran anak. Jadi tidak harus anak tuh dijujul, kurikulum tuh harus habis gitu, harus tuntas, maka temanya ini nggak tuntas sampai tema 4. Harusnya bijaksana, guru harus membaca dulu gitu, mana sih pelajaran yang sama di tema 1 dengan tema 3 misalnya soal listrik, ternyata di tema 3 di subtema berapa ada yang sama-sama soal listrik, digabung aja gitu. Nah kita lah ya bagaimana fleksibel lah kita mengajar, yang penting anak tergantung ke guru ya, ke guru juga gitu, tuh ke gurunya juga yang ada kawannya apa istilahnya di sini, yang mau atau berkreatifnya gitu, inovatif gurunya tuh gimana gitu. Nah terus yang masalah orang tua tadi sudah ya, terus masalah guru juga saya mohon seperti itu, jadi bijaksana kita. Pembelajaran di indikator misalnya saja kalau tanah liat kita kan nggak ada, kita bisa ganti dengan pretisin ya, dengan pretisin apa zaman COVID sekarang gitu kan. Jadi janganlah terlalu banyak bikin tugas kepada siswanya karena nilainya juga nilai orang tuanya. Jangan-jangan nanti rapotnya 2, rapat untuk siswa dengan rapat untuk orang tua. Kalau saya nenek berarti 3, neneknya juga dapat rapot itu ya. Terima kasih ya Bu ya, waktu yang sudah waktu luang untuk kita berbicara seperti ini Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki ya Bu ya. Amin, amin. Oke, buat para penonton semuanya, terima kasih udah menonton sampai habis ya. Karena ini juga bisa mengedukasi orang tua, bisa mengedukasi guru. Mungkin ada guru-guru yang mungkin mengajarnya cara lama, ini kan sekarang udah kurikulum ke-13, mungkin metodenya beda lagi ya Bu ya. Bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh pengawas sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bangka, salah satunya Ibu Nung Nurbaiti. Oke, buat saudara-saudara penonton semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe juga agar kita bisa memberikan edukasi yang seperti ini lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.